TV Harian Nasional adalah media yang mengangkat dan menyajikan perkembangan seputar politik dan hukum, ekonomi, pariwisata, pendidikan dan budaya, serta pertanian dan perkebunan. Diputuskan oleh hakim pengawas, itu sesuai supaya daftarnya tidak ada lagi yang persoalkan keabsahan jumlah kuasanya. Yang itu kita hargai. Kemudian kami meminta, kan sebenarnya di dalam mengenai perumahan itu banyak undang-undang yang mengaturnya, tapi dengan adanya perjanjian ini banyak yang di-override, salah satunya PPJD. Padahal PPJD itu sangat sudah diatur di dalam Permen PUPR nomor 11 tahun 2019, di mana kalau kesalahan itu terjadi waktu pemasaran itu harus dikembalikan 100%. Atau kalau sudah PPJD, kalau kesalahannya terjadi oleh debitur juga harus dikembalikan. Nah, belum lagi mengenai apartemen. Kita tahu apartemen itu juga ada undang-undang mengenai rumah susun. Hal-hal ini di dalam proposalnya saya lihat tidak akomodir. Nah, itu yang kita sangat sayangkan. Saya tadi setuju dengan kuasa yang lain bahwa salah satunya mengacu kepada pasal 228 ayat 4 ya. Apabila kreditur belum siap voting, harusnya kita bilang menunda. Oleh karena itu mungkin debitur jangan memaksakan kalau memang belum sempurna. Ya. Salah satunya yaitu tadi HGB. Ya. Kalau kita baca undang-undang ya, Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 1964 itu jelas tidak bisa satu hak belum ada, belum timbul bisa dilakukan AGB, ya kan? Apalagi ikat. Ini kan artinya mengikat suatu perjanjian yang akan terjadi masa depan. Suatu undang-undang atau suatu kesepakatan kan sama saja ini proposal perdamaian kita mengacu kepada 1320 sebenarnya, ya kan? 1320 dan 1338. Jadi menurut saya kalau bisa ya janganlah dipaksakan sesuatu yang nantinya akan bisa dipersoalkan. Ya bisa ada yang kasasi. Ya kemarin contohnya Mekarta kan ada yang kasasi, ya kan? Atau lakukan PK. Ya menurut saya sebaiknya diakomodir aja, ya sesuai dengan pasal tadi 228 ayat 4. Kemudian saya juga mohon yang mulia memperhatikan pasal 237 ya. Ayat 1 dan ayat 2 jelas hakim pengawas dapat. Jadi dalam sini dapat mengabulkan pemenuhan kewajiban pembayaran utang sementara untuk memasukkan ketentuan yang dianggap perlu untuk kepentingan kreditur. Menurut saya ini adalah untuk kepentingan kreditur. Dan di pasal ayat 2-nya jelas prakarsa bisa dari majelis hakim pengawas, bisa permintaan dari pengurus, atau bahkan permintaan satu atau lebih kreditur. Yang meminta sudah lebih dari satu ya mulia. Ya, jelas sekali di sini ya. Pasal 237 ayat 2 huruf C ya. Permintaan satu atau lebih kreditur itu sudah lebih dari satu ya mulia. Ya. Dan seharusnya apalagi ini menyangkut orangnya banyak, kreditur jumlahnya besar. Jangan hanya memperhatikan yang bank atau apa. Karena terus terang kreditur itu kan berlakulah juga undang-undang perlindungan konsumen. Tolong diperhatikan. Ya, saya yakin klien saya dan yang lain juga nggak akan ada yang mau pahit, tapi sama-sama menguntungkan lah win-win solution. Dan seharusnya kalau bisa pengurus juga panggil ahli apa yang terjadi atau yang mulia juga memanggil. Tapi oke lah karena mungkin ketepatan waktu atau apa. Tapi kalau bisa sih kalau kreditur belum siap voting harusnya menjadi perhatian. Ya, terima kasih. Selamat siang semuanya. Terima kasih Pak. Sekretaris terakhir nanti ya Ibu dulu ya Ibu. Kita Ibu. Selasa tanggal 9 Maret 2021, rapat kreditor atas proposal perdamaian PT Sentul City Tbk atau dalam PKPUS dilaksanakan kemudian berlanjut dengan voting proposal perdamaian. Sukisari SH menyampaikan kreditor belum siap voting sesuai pasal 228 ayat 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004, tetapi debitor tetap mau voting karena didukung kuasa kreditor yang sudah kantongi suara.
Demikian juga usul agar dalam proposal tidak bertentangan dengan Undang-Undang Rumah Susun dan syarat AJB, seharusnya tetap mengacu kepada ketentuan yang berlaku, termasuk Permen PUPR nomor 11/PRT/M/2019, serta syarat AJB seharusnya atas HGB yang masih berlaku. Kuasa debitor memberikan tanggapan itu yang bisa optimal yang diterima. Karena juga didukung kuasa yang mengantongi 1.700 lebih kreditor dan juga didukung oleh kuasa kreditor pemohon PKPU, voting tetap dilangsungkan. Hasil voting yang telah dihitung dan diumumkan siang ini adalah 1. Kreditor konkuren, jumlah yang hadir sebanyak 1.505 dengan total tagihan sebesar Rp4.684.513.513 Kreditor yang setuju proposal perdamaian sebanyak 1.371 kreditor mewakili tagihan sebesar Rp4.555.999.939.204 atau persentase sebesar 97,21%. 2. Kreditor separatis. Jumlah kreditor yang hadir sebanyak 51 kreditor dengan total tagihan sebesar Rp4.260.437.342.234. Seluruhnya setuju atas proposal perdamaian sebesar 100%. Kami barusan tadi melakukan pembahasan proposal perdamaian PT Sentul City, tetapi pada saat itu banyak kuasa lain dan kreditor lain sebenarnya keberatan atas voting yang akan dilakukan hari ini. Karena kami mengacu kepada pasal 228 ayat 4, di mana apabila kreditur belum siap voting, debitur seharusnya bisa mengajukan perpanjangan PKPU. Tetapi debitur tetap tidak mengajukan perpanjangan karena merasa sudah siap voting. Kemudian kami juga meminta sikap hakim pengawas menurut pasal 237, di mana dalam hal putusan yang mengabulkan itu memasukkan ketentuan yang anggap perlu dan penting untuk kreditur. Kami meminta hakim pengawas untuk melaksanakan atau memasukkan ketentuan yang menguntungkan kreditur, yaitu atas prakarsa hakim pengawas, permintaan pengurus atau permintaan satu atau lebih kreditur. Tapi ternyata tetap tidak dilakukan juga. Nah, saat ini mereka tetap melaksanakan voting. Voting itu tetap akan dilaksanakan karena menurut catatan daftar piutang sementara, daftar piutang yang telah disahkan oleh majelis hakim pengawas adalah kreditur separatisnya ada 11 dengan total 6 triliun lebih, kreditur konkurennya 1.985 dengan tagihannya sekitar 5,1 triliun. Oleh proposal ini, voting harus disetujui setengah plus 1 kreditur konkuren yang mewakili 2/3 tagihan dan kreditur separatis setengah plus 1 yang mewakili 2/3 tagihan. Apabila kurang tetapi mewakili setengahnya, 8 hari kemudian harus voting kembali, atau tidak mencapai setengah plus 1 tagihan akan pilot. Tapi kita lihat hasilnya apapun. Semoga apabila perdamaian itu disetujui, terjadi homologasi, tidak terjadi wan prestasi. Demikian kami sampaikan. Selamat siang. Mungkin kreditur yang lain mau sampaikan. Terima kasih. Atas nama konsumen, dalam hari ini kreditor konkuren, kebetulan kami dari Sentul Tower Apartment. Yang menarik dari PKPU ini adalah hal-hal yang sebetulnya sudah dijanjikan melalui PPJB oleh debitur Sentul City. Dengan adanya PKPU ini tidak berlaku lagi. Sementara apa yang ditawarkan sebagai proposal perdamaian PKPU oleh Sentul City itu lebih merugikan dibandingkan ketika belum terjadi PKPU ini. Jadi misalnya AJB ketika belum ada PKPU itu dijanjikan Desember tahun 2021. Namun dengan adanya PKPU ini mundur menjadi tadinya 38 bulan, akhirnya karena kami push tetap menjadi 24 bulan. Jadi PKPU ini membatalkan hal-hal yang sudah sebetulnya diatur di PPJB. Rasanya jadi
lebih sepihak begitu loh, dan waktu yang diberikan itu kurang untuk pihak konsumen untuk bisa koordinasi, bernegosiasi kembali dengan pihak debitur. Jadi take it or leave it begitu. Jadi kelihatannya kepentingan konsumen sama sekali tidak diindahkan dalam hal ini. Di satu sisi di pasal proposal perdamaian ini pihak Sentul City mengatakan bahwa hal-hal yang bersifatnya seperti denda, keterlambatan apabila terjadi dari pihak Sentul City itu dihapuskan. Hasil voting ini akan dibawa hakim pengawas dan akan diputuskan oleh Majelis Hakim Pemutus pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 apakah mensahkan homologasinya. Apabila setelah homologasi tidak ada pihak yang melakukan kasasi atas homologasi dalam waktu 8 hari, maka akan berkekuatan hukum tetap. Upaya lain setelah berkekuatan hukum tetap adalah peninjauan kembali dalam waktu 180 apabila ditemukan bukti baru atau novum, atau dalam 30 hari apabila terdapat kekeliruan yang nyata atas putusan PKPU PT Sentul City Tbk. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan.